Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Sutanto dari Teknik Komputer dan Informatika kelas 002. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tanggal 19 Juli 2021. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita sudah mulai masuk ke tahun ajaran baru. Kalian sudah mulai naik di kelas 12 Multimedia 2. Ya, jadi kita sekarang mulai materi baru, materi di kelas 12. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Belum memulai daring hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya, silahkan menjawab bagi yang sudah saya absen. Mika Adinda. Ada, Pak. Etris Indarti. Ada, Pak. Fani Damayanti. Ada, Pak. Ferdi. Ada, Pak. Puji Rahayu. Ada, Pak. Ya, berarti sudah lengkap untuk hari ini. Ya, jadi kita akan mengulas tentang materi di kelas 11 dulu, yang tentang ada kalian itu belajar tentang animasi, ya, belajar tentang animasi. Di situ itu ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, ya, dan di situ pun kalau misalkan animasi, di situ juga ada berhubungan dengan video. Ya, yang namanya animasi itu sesuatu yang bisa bergerak. Ya, yang bisa bergerak itu mesti ada hubungannya dengan video. Lanjut ya. Ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut Anissa sebuah video itu penting enggak, Nis? Anissa? Salam. Menurut Anissa sebuah video itu penting enggak? Nggih. Penting ya. Ya wes ya. Jadi ini Rek ya, menurut sebagian orang yang namanya video itu sangat penting sekali. Untuk apa Pak? Kalau misalkan kalian nanti setelah ini itu pengen bekerja dan bekerjanya pun juga pengen di bagian yang yang berhubungan dengan video. Nah, itu bisa kita belajar di kelas 12 ini. Ya, jadi jangan sampai kalian di kelas 12 ini tidak dapat apa-apa. Minimal itu kamu bisa ngedit video yang baik dan benar. Seperti apa? Yang pertama ada teknik penilaian diri. Ini ada 6 poin yang saya nilai. Yang pertama itu ada saya berdoa sebelum belajar. Jadi tadi ya kalian pas waktu berdoa itu saya dipimpin ketua kelas, saya lihat apakah kamu itu berdoa dengan baik dan benar. Ya, kalau misalkan di daring ini minimal itu kamu berdoa itu dengan menundukkan kepala. Ya. Terus yang kedua, saya bersemangat mengikuti pelajaran. Bersemangat mengikuti pelajaran itu ditunjukkan penilaian saya itu apakah kamu itu on kamera atau tidak. Ini termasuk bersemangat atau tidak. Dan saya lihat di sini sudah on kamera semua ya. Saya pastikan kalian sudah bersemangat untuk menyambut tahun ajaran baru ini. Terus yang ketiga, saya mengerjakan sendiri ulangan harian atau tugas. Nanti tugasnya sudah saya share di grup di Google Classroom ya, silakan kalian kerjakan di situ. Terus yang keempat, saya mengerjakan tugas tepat waktu ya. Jadi tugas tepat waktu di sini, tugas tepat waktu itu maksudnya kalian misalkan hari ini saya kasih tugas. Hari ini saya kasih tugas, paling tidak itu sebelum pertemuan minggu depan tugasnya sudah harus dikumpulkan. Ya. Nah, ini ada 5, saya berdiskusi dengan baik dan semangat. Yang keenam, saya bersikap baik dengan Bapak Ibu guru di sekolah maupun luar sekolah.
Ini penilaian sikap. Terus yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti ada 7 soal. Yang 1, 2 ini nanti ada buat bahan diskusi. Dan yang 3 sampai 7 ini nanti buat tugas di Google Classroom. Gambar TikTok. Aplikasi TikTok. Ya, ini aplikasi snack video. Dan ini orang-orang yang bekerja di dunia video. Ya, jadi fungsi kalian belajar teknik pengolahan audio video yang pertama bagi kehidupan sehari-hari. Ya, bagi kehidupan sehari-hari ini misalkan kalian itu akan mengedit video untuk keperluan pribadi, misalkan untuk tugas atau keperluan untuk seneng-seneng, misalkan mau diupload di aplikasi TikTok maupun di snack video. Ya, ini bagi kehidupan sehari-hari pentingnya. Terus yang kedua bagi pekerjaan. Ya, jangan salah, orang editing video itu ya juga ada pekerjaannya juga, ada untuk masuk ke dunia kerja. Yang pertama ini ada orang yang bekerja di dunia pertelevisian. Ya. Terus yang kedua ini ada orang yang sedang bekerja di belakang layar untuk edit video. Ya, jadi orang yang bekerja itu di dunia video itu bukan hanya kalian di dunia pertelevisian saja, melainkan misalkan kalian itu dari sini punya angan-angan pengen punya usaha sendiri. Ya, pengen punya usaha sendiri misalkan untuk foto prewedding ataupun mungkin untuk video. Nah, kan nggak mungkin kalian itu setelah ngambil gambar langsung kamu setorkan ke orangnya. Jelas kan kamu edit dulu. Makanya kita perlu belajar editing video. Ya, nih. Nah, sebelum kita masuk ke proses semuanya itu pengolahan audio video, kita perlu belajar tentang alur produksi multimedia. Ya, jadi perlu ada alurnya. Kita mau bikin video, mau bikin film, itu ada alurnya. Nggak ujuk-ujuk langsung filmnya itu jadi. Ya. Nah, ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama ada 3.1 memahami alur proses produksi multimedia. Terus yang kedua ada 4.1 ini membuat alur proses produksi multimedia. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama ada pengertian multimedia. Ya. Nah, pengertian multimedia. Terus yang kedua ada produk multimedia apa saja. Terus yang ketiga ada proses produksi multimedia. Ini sebagai kalian multimedia sejati ya. Ini ya harus dipahami ketiga unsur tersebut. Poin bahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yang pertama ada pengertian multimedia. Yang kedua ada produk dari multimedia. Yang ketiga ada preproduksi multimedia. Keempat produksi multimedia dan kelima pasca produksi multimedia. Ya, ada 5 poin bahasan yang akan kita bahas. Seperti apa nanti kita jelaskan. Yang pertama ada pengertian multimedia. Ya. Pengertian multimedia coba Etris dibaca Etris. Istilah multimedia terbentuk dari 2 kata, multi, banyak, media, sesuatu atau alat untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Etris. Pengertian multimedia, ya multimedia terbentuk dari 2 kata. Multi ini artinya banyak, ya. Media
sesuatu alat untuk menyampaikan. Ya. Nah, jadi pengertian dari multimedia, ya, produksi multimedia dapat dikatakan ya di dalamnya berisi perpaduan antara berbagai media seperti teks, gambar, animasi, video sehingga informasi yang tersaji menjadi lebih menarik. Ya. Nah, berarti tadi itu pengertian multimedia, kita kembali lagi ke sini, multi banyak, media sesuatu alat untuk menyampaikan. Jadi multimedia kalau misalkan kalian ditanya secara gerambiangan, berarti multimedia itu pengertian dari banyak alat untuk menyampaikan sesuatu. Misalkan menyampaikan sesuatu dalam bentuk teks, gambar, video, dan lain-lain. Ya, kembali lagi ke pengertian yang ini. Nah, bentuk teks, gambar, animasi, video, sehingga informasi yang tersaji menjadi lebih menarik. Ya, itu pengertian dari multimedia. Terus yang kedua ada produk multimedia. Nah, yang pertama, produk multimedia ini ada komputer. Ya. Komputer. Coba Mika dibaca Mika. Nggak keluar tak Mika? Enggak, Pak. Untuk yang lain keluar nggak presentasinya ini? Keluar, Pak. Ya wes, etris lagi. Komputer, sarana yang menurut saya paling lengkap mulai dari informasi, game, berita, sosial, media, dan lain-lain. Ya. Jadi di produk multimedia yang pertama ini ada komputer. Komputer ini kita sudah tidak asing lagi yang namanya komputer, apalagi kalian di jurusan multimedia. Ya, komputer ini sarana yang menurut saya paling lengkap mulai dari informasi, game, berita, sosial media dan lain-lain. Jadi komputer sekarang ini sudah banyak fungsinya. Ya, sudah banyak fungsinya buat editing video, buat edit foto, ya. Kalau kita misalkan bosan buat game, kalau kita misalkan kita butuh informasi buat mencari berita itu juga bisa. Kalau kita butuh berteman jarak jauh bisa pakai sosial media. Ya, ini sangat penting sekali untuk komputer. Ini produk multimedia yang pertama. Terus produk multimedia yang kedua, ini ada televisi. Ya. Televisi ini ada sarana informasi dan hiburan. Ya, informasinya untuk apa? Informasinya mungkin sekarang ini kalian lagi butuh berita tentang COVID ya. Apakah sudah termasuk PPKM-nya ini sudah aman atau belum ya? Ini informasi dan hiburan. Hiburan ini bisa acara televisi yang memuat film ataupun memuat lagu-lagu ini dengan hiburan. Terus yang ketiga ini ada radio, ya. Yang ketiga handphone dulu. Handphone alat berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk hiburan. Ya, saya kira di sini semuanya itu sudah banyak yang atau sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone. Apalagi sekarang ada sistem operasi Android, itu sangat memudahkan kalian untuk yang pertama itu untuk mencari informasi, yang kedua untuk hiburan, yang ketiga untuk sosial media, yang keempat untuk mungkin untuk editing video. Ini sudah banyak aplikasi di Android maupun di iOS ya. Terus
Yang keempat ini sebenarnya sudah sedikit ketinggalan, ya, radio, alat untuk mendengarkan informasi berupa radio, berupa audio, ya. Kenapa kok saya masih cantumkan? Karena beberapa orang itu masih senang mendengarkan dari multimedia. Nah, sekarang kita lanjut ke proses produksi multimedia. Ya, anggap saja sekarang ini kita akan buat film. Ya, akan buat film. Langkah yang pertama proses pembuatan produksi multimedia, produksi film maksud saya di sini. Ya, yang pertama ada pre-produksi. Yang kedua ada produksi, yang ketiga ada pasca produksi. Yang pertama ada tahap pre-produksi dulu. Ya, sekarang kita masuk, anggap saja sekarang ini kita akan membuat film. Ya, membuat film pun juga kita harus pandai-pandai membuat pre-produksi dulu. Apa saja sih yang termasuk di pre-produksi itu? Nah, pre-produksi merupakan tahapan perencanaan. Ya, jadi kalau misalkan kalian akan melakukan apapun, ya, itu juga harus ada tahapan perencanaan. Ya, akan bikin UKK, akan bikin iklan, seperti nanti kalau kalian bikin iklan itu harus ada perencanaan. Saya mau bikin iklan apa, terus temanya apa, produknya apa, tempatnya di mana, itu harus ada perencanaan. Secara umum merupakan tahap persiapan sebelum memulai proses produksi. Jadi persiapan dulu. Pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan konsep dan menghasilkan suatu karya video sesuai dengan harapan. Ya, jadi seperti yang tadi, kalau kalian akan membuat iklan layanan masyarakat, ya kalian harus tentukan iklan apa yang akan kamu buat. Terus kalau iklannya sudah ditentukan, temanya apa? Ya. Setelah temanya apa? Tempatnya di mana? Setelah tempatnya di mana? Orang-orangnya siapa saja yang berperan di situ? Ya ini semuanya harus ada. Ya. Nah, praproduksi. Tahap kegiatan preproduksi atau praproduksi yang pertama ada ide. Ya. Ide merupakan tantangan pertama dalam membuat sebuah proyek yang memutuskan apa yang diungkapkan dan bagaimana cara mengungkapkannya. Ya. Tidak mungkin kalian membuat film itu tidak punya ide. Harus ada idenya itu seperti apa, ide tempat, ide jalan cerita, ya itu didiskusikan dalam satu kru. Ya, yang kedua ada penulisan skrip. Ya, penulisan skrip ini fungsinya supaya tidak melenceng. Misalkan gini, kalian akan membuat satu video itu tentang iklan layanan masyarakat bahaya berkendara menggunakan HP. Nah, penulisan skrip itu dimulai dari awal kalian berkendara, mulai dari rumah. Terus di jalan ada traffic light. Dan di situ kalian menggunakan HP. Ya. Nah, penulisan skrip itu dimaksud agar satu kru atau satu kelompok pembuatan iklan itu tidak menyalahi aturan. Misalkan sudah disepakati penulisan skrip dimulai dari rumah. Ada satu anak yang dia itu sudah disepakati mulai dari awal, tapi di tengah-tengah dia melenceng. Melenceng itu dalam arti dimulai dari sekolah aja, enggak di rumah. Nah itu perlunya penulisan skrip itu seperti itu supaya semua anggota kru itu tahu detailnya seperti apa, pembukanya seperti apa, penutupnya seperti apa. Ya. Nah, yang ketiga ada pravisual.
menerjemahkan teks ke dalam bentuk gambar storyboard yang menggunakan perangkat lunak atau kertas dan pensil, ya. Jadi digambarkan dulu, misalkan digambar secara kasar dulu, misalkan berangkat dari rumah, setelah itu berangkat dari rumah digambarkan di jalan ketemu dengan temannya, terus menghadapi traffic light, di situ menggunakan HP. Nah, di situ ada di pravisualkan. Tujuannya juga sama seperti yang kedua tadi, supaya dalam satu kru itu tidak ada yang melenceng. Itu tujuannya. Ya. Nah, terus yang keempat, perencanaan produksi. Perencanaan produksi atau yaitu pembuatan perencanaan berdasarkan semua bidang pekerjaan yang dilakukan sehingga proses syuting akan berjalan lancar. Ya. Jadi perencanaan produksi itu misalkan, nah sekarang ada tahapan produksi, ya. Tahapan produksi ini ada penjelasan pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses preproduksi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, lanjutan. Jadi setelah preproduksi semuanya sudah siap, alat-alatnya sudah siap, tempatnya sudah siap, kalian akan masuk ke tahap produksi. Ya, tahap actionnya, tahap ngambil gambarnya. Ya, kalian akan berangkat ke tempat di mana kalian akan eksekusi, tempat untuk ngambil gambar, tempat untuk menjalankan cerita kamu di situ. Ya. Nah, tahap produksi ini ada syuting. Ya. Syuting, proses pengambilan gambar film. Ya. Nah, jadi proses pengambilan gambar ini tidak boleh sembarangan. Jadi yang pertama itu harus dilakukan orang yang memang mengerti cara menggunakan alat perekam video. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang benar-benar ngerti tentang jalan cerita kamu. Ya, jangan tiba-tiba orang yang tidak ngerti, tiba-tiba kamu suruh ngambil gambar, itu nanti akan berantakan. Ya. Ini tahap pertama, tahap produksi yang pertama ada syuting. Produksi yang kedua ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi jalannya proses produksi yang telah dilakukan agar kekurangan dari proses produksi yang dihasilkan minim dan dapat menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien. Ya, tahap evaluasi ini maksudnya misalkan tahap syutingnya sudah jadi. Kalian sudah nyuting, terus tahap evaluasinya itu kalian akan ya, apakah pas waktu syuting tadi itu sudah benar, apakah kameranya itu goyang atau tidak, apakah ada suara-suara lain yang masuk, terus apakah sesuai dengan jalan cerita yang sudah kamu lakukan di preproduksi tadi, ya. Ini tahapan evaluasi. Apabila melenceng, ya bisa kamu syuting ulang. Tapi apabila sudah bagus, ya, itu ke tahap pasca produksi. Ini sudah masuk ke tahap terakhir. Ya. Tahap pasca produksi ini ada beberapa macam. Yang pertama ini ada editing. Ya kali kalau misalkan kalian habis ngambil gambar, habis syuting terus tanpa diedit, ya mana mungkin ya. Yang namanya ngambil syuting pun juga banyak adegan, kalau kamu nggak edit ya mana mungkin bisa bersatu. Dan juga pas waktu pengambilan syuting itu enggak jelas ada beberapa adegan yang terpotong. Ada adegan yang mungkin orang yang dalam film atau dalam iklan itu ya mungkin ketawa atau mungkin ada adegan-adegan yang lain, itu yang masuk ke proses editing yang harus dibuang. Ya. Yang pertama ada proses editing. Ya.
Coba Emil dibaca Emil. Emil hadir Emil? Kalau Kegiatan editing dalam produksi video adalah proses merangkai dan menyusun potongan-potongan adegan film, menambahkan efek, transisi, serta musik ataupun narasi agar menjadi satu kesatuan sehingga sesuai dengan naskah. ya, terima kasih Emil. Kegiatan editing dalam proses video adalah proses merangkai dan menyusun potongan-potongan adegan film. Ya, menambahkan efek, transisi, serta musik ataupun narasi agar menjadi satu kesatuan sehingga sesuai dengan naskah, sesuai dengan tahapan praproduksi tadi. Ya, jadi sangat penting sekali proses editing ini. Terus yang kedua ada tahapan presentasi. Setelah semua proses produksi selesai, editing sudah selesai, dilanjutkan dengan tahapan presentasi. Dilakukan tahapan presentasi hasil dari produksi suatu film. Proses ini merupakan proses puncak dari pembuatan film. Tahapan presentasi film adalah tahapan mempublikasikan film agar dapat diapresiasi oleh penonton. Jadi kalau misalkan kalian sudah dalam arti kemarin itu sudah bikin tahapan praproduksi, mulai dari pembentukan kru, mulai dari naskah, mulai dari pemainnya siapa saja, mulai dari jalan ceritanya seperti apa, judulnya apa. Kalau sudah, baru nanti masuk ke tahapan produksi, ambil gambarnya ya dengan orang-orang yang memang ngambil gambar itu bisa caranya, ya. Terus setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya editing. Memotong-motong bagian-bagian film menjadi satu bagian, dan yang terakhir adalah presentasi. Kalau misalkan filmmu sudah jadi, animasimu sudah jadi, kamu presentasikan, kamu tunjukkan ke orang-orang agar diapresiasi. Misalkan cara menunjukkannya dengan kamu tampilkan di YouTube. Ya, itu salah satu cara menunjukkannya, tampilkan di YouTube. Yang pertama, kenapa harus multimedia? Dan yang kedua, sebutkan produk multimedia yang sering kamu gunakan. Jelaskan. Ya, kelompok. Kita lanjut untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini ada M. Ferdi, Daus, dan Cindy. Halo Pak. Ya, itu kelompok 1. Terus kelompok 2, Puji, Mike, dan Emilia. Ini masih kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk diskusi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini hasil dari diskusi kelompok 1. Alasan mengapa memilih multimedia? Karena ingin terjun di bidang animasi, komik, advertising, atau berbagai jenis art pop lainnya. 2. Sebutkan produk multimedia yang sering kamu gunakan. Jelaskan. 1. Komputer sarana yang menurut saya paling lengkap. 2. Kamera untuk mengambil foto maupun video. 3. HP alat berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk hiburan. Ya, silakan. Jadi menurut kelompok 2, produk multimedia radio lebih lanjut bahwa radio mempunyai fungsi sebagai media-media lain, yaitu memberikan informasi atau informasi, memberikan pendidikan atau education, memberikan hiburan atau internation, fungsi mempengaruhi influencer, dan fungsi pengawasan kontrol. Itu dari pendapat kelompok 2, Pak. M. Ferdi dibuat kesimpulan untuk diskusi hari ini. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah
multimedia berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesimpulannya itu untuk materi hari ini ya, atau untuk bahan diskusi ini ya, multimedia itu memang mencakup semuanya, multi banyak media, banyak media. Jadi banyak media untuk menyampaikan sesuatu ya. Produk apa saja yang sudah dipakai itu masing-masing anak beda-beda. Jadi ada yang pernah memakai cuma HP aja, kamera dan komputer masih belum pernah. Ada yang pernah memakai komputer dan HP saja, kamera masih belum pernah. Jadi produk multimedia itu banyak sekali ya. Jadi nanti silakan minimal itu kalian harus menguasai 2 produk di dalam multimedia itu. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat multimedia dan cara menggunakannya. Misalkan HP, mungkin HP banyak yang sudah bisa, kamera, gimana cara memegangnya, gimana cara menggunakannya, ataupun alat multimedia yang lain. Tugas ini ada 5 soal. Ini nanti kamu cari jawabannya. Setelah itu nanti kamu tulis di sini langsung dikumpulkan. Kumpulkannya maksimal sebelum materi saya selanjutnya minggu depan. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Untuk kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita bisa normal kembali, sekolah seperti biasa, tidak daring lagi. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.